Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, hari ini lumayan nyantai. Lumayan. Tapi yang penting kita jaga kesehatan ya, Pak Ustadz. Insya Allah semuanya harus jaga kesehatan. Iya. Itu modal pertama. Betul. Sehat itu yang penting. Harus sehat lah. Betul. Yang banyak begadang. Nah nih ada lagi Pak Ustadz nih pertanyaan teman-teman. Mungkin pertanyaan ini yang di sekitaran ini aja, apa tuh kejadian-kejadian yang di dekat rumah kita aja gitu kan. Mungkin yang kita merasa ganjil gitu kan, atau merasa kok begitu gitu kan. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Makanya boleh dipertanyain gitu di sini kan. Nah ini. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Kewajiban apa sajakah yang harus dilaksanakan oleh si istri nih, si wanita yang ditinggal mati suaminya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, Ipung, terima kasih. Sekali lagi para pemeriksa semuanya, mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian ada yang kurang, karena memang kita juga niatnya watawassaw bil haq ya. Artinya ya bukan berarti kemudian kita ditanya terus memang ahlinya bukan. Jadi tetap kita juga masih butuh ilmu, pemahaman tentang agama. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, sekiranya ini bisa dikoreksi. Karena manusia itu tidak akan sempurna. Sekali lagi ini adalah sifatnya sama-sama saling mengingatkan. Kami juga butuh dari pemeriksa semuanya saling mengisi, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Baik, pertanyaan tadi, apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal. Baik. Ini adalah berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ahli waris atau memang di situ ada istri. Yang pertama yang harus dilakukan seorang istri ketika ditinggal suaminya meninggal adalah menjaga masa iddah. Menjaga masa iddah karena ketika suami meninggal maka di situ istri harus benar-benar menjaga masa iddah. Masa iddahnya itu selama 40 hari. Artinya ketika istri ditinggal mati suaminya nggak boleh langsung nikah lagi. Iya. Beda dengan laki-laki ya. Beda dengan laki-laki. Makanya di agama itu istri harus menjaga masa iddahnya dulu. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan wasiat dari almarhum. Barangkali almarhum pernah wasiat atau pernah mempunyai hakul adami yang berkaitan dengan kehidupan waktu masih hidup bersama di lingkungan itu, atau mungkin berinteraksi dengan masyarakat yang lain, atau pernah wasiat yang belum diselesaikan. Maka kewajiban yang pertama adalah istri atau anak wali waris, istri ya. Maka itu yang harus dipenuhi atau harus diselesaikan, karena itu berkaitan dengan almarhum di alam kubur sana. Kemudian yang selanjutnya adalah melanjutkan kewajiban suami yang berkaitan dengan belum pernah dilaksanakan. Kemudian menjaga anak-anaknya sehingga bisa lebih baik kehidupan masa depannya. Jadi orang meninggal itu sudah selesai kewajiban ketika masih hidup.
Maka ketika pernah ada sesuatu yang belum diselesaikan, maka kewajibannya adalah orang yang masih hidup, yaitu ahli warisnya. Di sini adalah ada istrinya gitu. Kalau pernah punya janji sama orang, Iya. maka istrinya ini harus menyelesaikannya. Ya, itu janji atau hutang atau lain sebagainya. Biasanya ada orang pernah punya niat atau nadar atau janji kepengen mendirikan masjid gitu kan. Nah, setelah sudah nadar ternyata sebelum terlaksana sudah meninggal. Maka nadar itu harus diteruskan oleh ahli waris dan itu harus dilaksanakan. Kalau itu nadar itu. Itulah kewajiban-kewajiban yang memang harus diteruskan oleh ahli waris atau istri yang tadi. Jadi kira-kira itu. Kira-kira itu. Berarti saya ulangin. Yang saya tangkap itu, yang pertama adalah menjaga masa idah. Masa idah itu. Yang kedua, menyelesaikan wasiat. Yang ketiga adalah meneruskan atau anak-anaknya. Iya, meneruskan kewajiban mendidik anak-anak gitu. Artinya memang tujuan waktu pertama kedua adalah kan anak-anak supaya bisa ini. Artinya sampai semampu apa yang ketika istri ini ditinggalkan gitu. Oh, gitu. Nanti kalau berikan istri anak-anak yang nerusin istri tapi semampunya sebatas kan, sebatas kemampuan istri. Iya, maksudnya kenapa kita ngomong gitu kan? Kalau udah nikah lagi kan ceritanya lain lagi. Oh kan? Iya betul. Kalau masih ini kan artinya kewajiban ketika tinggal suaminya, berarti kewajiban kan ibu nih. Nah iya si kalau ada anak kan kewajiban nih menjaga anaknya, mengarahkan anaknya, membimbing anaknya, menyantunin anaknya, membiayai anak dan lain sebagainya dengan kemampuan yang dimiliki ibu ini gitu. Jadi bukan kemudian setelah ditinggalkan suaminya lepas anaknya terserah kan. Waktu itu kewajiban bapaknya bukan begitu. Selagi istri ini belum meninggal maka kewajiban untuk membimbing dan anak itu ada istri almarhum. Nah kalau udah nikah lagi udah ceritanya lain nanti. Betul. Kan? Karena orang kalau ketika ditinggal suami kemudian nikah lagi ceritanya udah beda. Kewajibannya udah patuh kepada suami lagi. Suami yang baru lagi. Gitu. Yang tadi itu Pak Ustadz. Ini sih pertanyaan saya sendiri sih ya. Dari meneruskan tadi masa idahnya adalah 40 hari. 40 hari. Nah itu selama 40 hari itu harus benar-benar dia menjaga diri gitu. Iya menjaga diri artinya penjelasan secara konkretnya adalah begini. Kenapa untuk menjaga masa idah? Kalau perempuan itu kalau ditinggal suami suruh menunggu 40 hari. Takutnya ketika pas suami meninggal itu dalam keadaan hamil. Berarti kan itu masih darah keturunan almarhum. Iya. Nah, kalau nikah lagi kan nanti bingung. Ini gitu makanya. Betul. Tapi kalau udah 40 hari kan ketahuan nih. Dia hamil nanti hamil atau enggak gitu. Maksudnya betul. Itu untuk secara ininya ya. Secara gambaran kecilnya. Belum yang lain-lain. Kira-kira itu kenapa suruh masa idah. Maksudnya manfaatnya seperti itulah manfaatnya. Jadi beda dengan lagi kan. Ditinggal istri sekarang meninggal besok nikah nggak jadi masalah karena nggak ada bekasnya. Iya, betul. Kalau perempuan itu kan ada bekasnya. Jadi sebenarnya ketika suaminya belum meninggal, dia itu lagi hamil gitu kan, belum ketahuan gitu kan. Nah, ketika sudah meninggal baru ketahuan. Nah, ini yang jadi maksud kenapa suruh menunggu masa idah. Masa idah selama 40 hari itu perempuan itu bedanya gitu ya. Jadi ketahuannya 40 hari nanti ketahuannya gitu. Ada hal lain gitu yang manfaatnya untuk menjaga idahnya itu tadi. Ya, satu karena orang kalau sudah sendiri sudah tidak ada suami maka harus menjaga kehormatannya tentunya. Betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dia harus dibatas-batasin kan gitu. Dia itu harus menjaga kehormatannya termasuk itu gitu. Nama baik keluarga gitu kan. Karena itu perempuan gitu. Takutnya juga ada fitnah-fitnah dari. Iya itu pastilah karena gitu. Statusnya pun udah beda gitu kan.
artinya itu. Dan memang itulah kemudian ketika orang sudah mempunyai status itu, ujiannya lebih banyak gitu kan, ujiannya lebih banyak. Kalau dia bisa menjaga dengan baik, maka pahalanya lebih baik juga, kira-kira gitu. Itu tadi meneruskan juga. Tadi kan yang pertama tadi menjaga masa idah. Yang kedua menyelesaikan wasiat. Siap. Yang tadi. Nah, kayak wasiat itu termasuk nazar. Ya termasuk nadar. Nazarnya si suami. Nadarnya almarhum harus diselesaikan. Iya, nazarnya almarhum. Nadar atau hutang atau janji sama siapa harus diselesaikan. Jadi diselesaikan dulu. Nanti persoalannya teknisnya di lapangan bagaimana, yang penting dilaksanakan dulu. Tapi kalau udah nadar harus diteruskan. Iya. Ada orang pengen nadar, memang apalagi kayak umpamanya mau haji atau mau umroh, itu harus dilaksanakan, harus dibadalin gitu. Jadi nadar itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi itulah tadi ya. Makanya sebenarnya di agama itu bukan dilarang, tapi tidak dianjurkan untuk nadar. Karena nadar itu sebenarnya kan nggak ada anjuran ya. Cuma kemudian karena orang tuh berpikirnya supaya tujuan dan cita-citanya itu maka semangat lah gitu ya. Munculnya dipikirin nadar. Maka ketika sudah ngomong harus. Kadang juga gitu orang nazar kan untuk semangat gitu Pak. Itu Pak Ustadz. Maksudnya untuk biar dia semangat mencapai tujuan itu gitu. Ya, tapi lagi-lagi di agama tidak menganjurkan nazar ya. Oke. Baik, kayaknya pertanyaannya udah dijawab ya. Jadi kewajiban seorang istri ditinggal suaminya yang pertama itu tadi menjaga masa idah, kedua harus menyelesaikan kewajiban wasiat, terus yang ketiga mendidik anak-anaknya, melanjutkan pendidikan anak-anak putra putri.